Ini bagian-bagian yang tidak dibaca oleh kita semuanya dan harus diketahui bahwa Islam mempunyai peran utama di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana Haji Omar Said Cokro Aminoto menyuarakan Zelfbestur tersebut pada tahun 1916. Beliau terinspirasi dengan kesadaran atau gerakan kesadaran nasional yang dipelopori oleh Timur Tengah atau Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, dan sahabat UMF Spirit dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan sekali lagi berbicara sedikit detail tentang apa yang menjadi fitnahan orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang yang bersekutu untuk menghancurkan Islam, mengkaburkan sejarah-sejarah Islam, menganggap Islam bahwa Islam tidak mempunyai peran sama sekali di dalam kemerdekaan Republik Indonesia dan lain sebagainya. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir memberdayakan orang-orang yang diturunkan di Indonesia berupa sarjana dari Hindia Belanda dan dari Belanda maksud saya. Dan mereka berusaha untuk bagaimana sekiranya umat Islam ciut nyalinya dan tidak mempunyai peran seolah-olah di Indonesia ini. Padahal sebagian besar dan kekuatan yang paling utama ada di dalam umat Islam sehingga bagaimana Republik Indonesia ini merdeka. Salah satunya yang diangkat oleh mereka adalah bagaimana seorang ulama dari keturunan Ba'alawi, yaitu disebut dengan Habaib atau Sayyid, yaitu Sayyid Utsman bin Yahya. Beliau adalah orang yang sangat getol dan sangat mempunyai peran yang besar perannya dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rasakan saat ini. Mari kita mereview dari awal bagaimana sejarah ini berlanjut. Ketika kita meneliti sejarah dengan baik, mana yang murni dan mana yang sudah dilakukan perubahan-perubahan oleh sarjana Inggris, sarjana Belanda dengan narasi yang merugikan Islam. Di mana contohnya Haji Omar Said Cokro Aminoto. Beliau pada 17 Juni sampai kepada 24 Juni 1916 di Gedung Korkondia atau sekarang disebut dengan Gedung Kemerdekaan di Bandung. Beliau menyerukan satu prinsip yang bernama Zelfbestur atau dikenal dengan konsep pembentukan dan pemerintahan sendiri. Haji Omar Said Cokro Aminoto, beliau mempunyai keberanian dan maju ke depan menyuarakan Zelfbestur tersebut, yaitu kemerdekaan secara tidak langsung. Pertanyaannya, kenapa Haji Omar Said Cokro Aminoto beliau berani menyuarakan hal tersebut? Ada dua jawaban. Yang pertama adalah karena beliau termotivasi dengan, kalau meminjam bahasanya Buya Hamka misalkan, apa yang memotivasi beliau? Yaitu gerakan kesadaran nasional yang berlangsung mulai dari Arab atau Timur Tengah. Jadi Indonesia terinspirasi dari itu semuanya. Kemudian ada kolaborasi antara Turki dengan Arab, dengan Mesir dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana Turki melemahkan upaya-upaya untuk menggembosi dan menjajah Indonesia melalui bantuannya ke negeri Aceh pada waktu itu. Dan belum masuk NKRI. Ini bagian-bagian yang tidak dibaca oleh kita semuanya dan harus diketahui bahwa Islam mempunyai peran utama di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana Haji Omar Said Cokro Aminoto menyuarakan Zelfbestur tersebut pada tahun 1916. Beliau terinspirasi dengan kesadaran atau gerakan kesadaran nasional yang dipelopori oleh Timur Tengah atau Arab. Itu yang pertama, kenapa beliau mengangkat satu gerakan untuk kemerdekaan Republik Indonesia berupa prinsip Zelfbestur. Jawaban yang kedua, beliau berani bersuara, yaitu karena beliau menagih janji Sri Ratu Wilhelmina, di mana dalam Undang-Undang 23 bulan Juli 1903, apa kata Sang Ratu bahwa setiap daerah bisa melakukan desentralisasi dari pemerintahan Hindia Belanda. Artinya secara tidak langsung setiap daerah berhak mengajukan kemandirian di dalam pengaturan atau pengelolaan daerah, kota, dan wilayahnya. Nah, kemudian sekarang siapa yang mempengaruhi Sri Ratu Wilhelmina? Akan sikap kelapangan dada untuk rakyat Indonesia diberikan ruang meskipun secara tidak langsung untuk merdeka. Tidak mungkin dong kalau tidak ada orang di dalamnya yang kemudian masuk untuk
memberikan informasi, memberikan sumbangsi pemikiran untuk menyuarakan Undang-Undang 23.903 tersebut, yaitu setiap daerah memberikan kewenangan atau diberikan keleluasaan untuk merdeka secara tidak langsung, yaitu istilah Zelfbestur. Maka di sini letaknya Sang Habib Utsman bin Yahya berperan bagaimana masuk dari lingkaran terdalam atau ring kedua daripada sang ratu. Tapi harus ada yang dikorbankan, termasuk nama baik dirinya. Bagaimana fitnah kemudian muncul dari berbagai wilayah. Salah satunya karena beliau seorang habib, seorang ulama, seorang mufti di Indonesia atau nasional atau di Nusantara pada waktu itu. Beliau dihujat dan difitnah sebagai seorang pengkhianat. Kenapa? Karena beliau yang berperan salah satunya membujuk rakyat yang kemudian menjadi reda kerusuhan yang terjadi di Cilegon, Banten pada tahun 1988. Ini dilakukan oleh beliau. Mungkin ini adalah salah satu cara berpikir bijaksana bagaimana menyelamatkan yang lebih luas, yaitu nasional Indonesia, untuk kemudian mengambil peran sedikit tentang Cilegon. Artinya begini, andaikan beliau tidak masuk di dalam lingkaran atau ringnya kekuasaan Belanda pada waktu itu, bagaimana mungkin beliau memberikan masukan-masukan tentang bagaimana Zelfbestur itu dilaksanakan atau dijadikan undang-undang? Bagaimana mungkin mereka akan menerima informasi-informasi yang intent dengan beliau, Habib Utsman bin Yahya? Ini salah satu apa yang kita rasakan hari ini kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu salah satunya berkat usulan, berkat apa yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya, dan berkat beliau berkorban namanya difitnah sampai detik ini oleh orang-orang yang tidak suka Ba'alawi. Beliau mendiskreditkan bahkan menyacat Habib Utsman bin Yahya. Anda bisa lihat hari ini. Coba kita ambil kesimpulan saat ini. Tahun 1898, Habib Utsman bin Yahya yang kemudian diangkat di dalam beberapa materi-materi orang-orang yang ingin memfitnah beliau, yaitu beliau mendoakan Ratu Wilhelmina. Ini pada tahun 1898. Artinya 5 tahun kemudian bagaimana melunaknya sikap sang ratu kemudian memberikan jalan untuk bagaimana kemerdekaan oleh rakyat Indonesia dengan istilah Zelfbestur di atas. Karena kebijakan tergantung pada siapa yang membisikinya. Maka yang perlu kita buka sejarah Islam, sejarah Indonesia, itu sejarah yang tidak boleh kita lepaskan dari pembelotan-pembelotan dan juga dari pengkaburan-pengkaburan yang dilakukan oleh sarjana Belanda, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ingin dengan kepentingannya kemudian membelokkan sejarah. Ini harus kita pahamkan anak cucu bangsa kita, bahwasanya Islam itu mempunyai peran yang paling spektakuler, paling power di dalam kemerdekaan Republik Indonesia terjadi dan kita rasakan sampai detik ini. Anda baca kembali sejarah, Anda perhatikan kembali sejarah, dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan langkah ke depan demi kemajuan kita dan menjaga akidah Islam kita semakin kuat dengan apa yang kita pegang, yaitu satu prinsip al-haqqu ma nahnu alaih wal batilu ma alaihi khusumuna. Maka kita sampaikan sekali lagi, begitulah pesan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Begitulah apa yang diceritakan oleh Al-Quran, bagaimana kejadian-kejadian, bagaimana sejarah fakta yang sudah berlalu. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Maka inilah yang menjadi jalan kita untuk berfikir dan kemudian mengambil pegangan pijakan, dan untuk kemajuan kita Islam terjaga jaya selamanya, untuk anak-anak kita terselamatkan akidahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.